Aku pernah melihat aksara ini. Kalau tidak salah, di dalam perjalanan saya dari Sedayu, di desa Leran. Di dekat Gresik? Iya. Di sana ada sekelompok orang seberang yang melakukan persembayangan yang berbeda dengan kita, maupun ajaran agama Buddha. Tentang tulisan seperti itu? Tanpa sengaja saya melewati pekuburan. Dan saya tertarik karena melihat batu nisan yang berbeda dengan batu nisan kita. Dan di atas batu nisan itu tertulis bentuk aksara seperti ini. Gunakan kekuatan dalam, kekuatan yang dimiliki Sukma, maka Gusti akan mampu menghadapi makhluk-makhluk dari alam halus itu. Hei, ada apa kamu kesini? Siapa yang menjaga tawanan kita? Lancang kamu! Ampun Tuan, ada orang lain yang datang dan menyerang kami. Kurang ajar. Rupanya mereka berhasil menembus alam Sukma. Seperti yang telah dikisahkan pada episode sebelumnya, bahwa jasad alus Prabu Angling Darma yang tengah terpenjara di alam Sukma akhirnya bisa kembali lagi ke dalam wadahnya dengan selamat berkat bantuan dari Suliwa. Yang membuat sang Prabu seperti orang gila pada saat itu, hingga akhirnya ia pun siuman dan merasakan seperti bangun dari mimpi yang sangat buruk setelah sadar. Dewi Sekarwangi yang menyaksikan semua itu pun menjadi sangat bahagia sekali, karena suaminya kini sudah kembali menjadi orang waras. Batik Madrim yang sebelumnya juga dibuat panik kebingungan pun menceritakan ke sang Prabu, bahwa ia sampai mencarikan dukun sakti yang mampu menembus Sukma meski akhirnya harus tewas secara mengenaskan ketika berusaha mengobati sang Prabu. Mengingat yang akhirnya mampu menyelamatkan adalah Suliwa, Prabu Angling Darma pun menjadi sangat berterima kasih kepada Suliwa yang telah melepaskan Sukmanya dari jeratan iblis yang membelenggunya. Sang Prabu pun kemudian mengatakan bahwa Durgandini adalah dalang dan akar di balik semua itu. Durgandini? Dia bekerja sama dengan seorang lelaki yang beberapa kali pernah saya lihat dalam mimpi buruk saya. Saya yakin dialah yang membuat ulah semua ini. Kita sedang menghadapi musuh yang sangat berbahaya, Dinda Prabu. Musuh yang tidak kelihatan jauh lebih berbahaya. Harus ada upaya untuk membentengi negeri kita dengan ilmu penangkal sihir. Saya jadi teringat cerita Suliwa dari ayahandanya tentang akan munculnya sebuah ajaran agama baru yang sanggup memerangi kejahatan ilmu sihir. Bahkan sanggup membawa ketentraman dan perdamaian bagi manusia yang mau mengamalkan ajaran agama baru itu, Dinda. Liwa, sekali lagi kamu telah menyelamatkan hidupku. Semakin tidak cukup rasa terima kasih yang kuucapkan kepadamu. Entah dengan apa, Liwa, saya harus membalasmu. Hamba hanya menjalankan kewajiban Gusti Prabu. Semua ini hamba lakukan sebagai pengabdian kepada Gusti Prabu. Sementara itu di markas kediaman Kasmala, Durgandini menjadi sangat bingung harus dengan cara apa lagi untuk bisa menghabisi Prabu Angling Darma. Durgandini kemudian meminta agar Kasmala menyerang Suliwa terlebih dahulu, sebab anak itulah yang selalu merecoki rencananya. Lantas Kasmala pun berkata bahwa sebenarnya ia tidak mau ikut pusing lagi dalam masalah Durgandini dan Angling Darma, karena sebenarnya tujuannya mempelajari ilmu teluh dari Hindustan adalah untuk menjadi dukun bayaran yang sakti supaya mendapat uang dan hidup tenang. Akan tetapi Kasmala pun tidak menyadari jika dia sudah berkali-kali jauh terlibat dalam perbuatan jahat Durgandini untuk menyatroni Malwapati. Di samping Suliwa dan Angling Darma sudah melihat tampangnya secara langsung, yang pastinya Kasmala akan segera diburu dan Durgandini pun menakut-nakuti Kasmala mengancamnya dengan tidak akan memberikan pertolongan apabila Kasmala sampai diserang Angling Darma di alam nyata. Menjadi dukun linui? Menerima upah menyembuhkan orang? Atau meneluh orang? Sekarang malah menjadi ruwet Durgandini. Akhirnya apa boleh buat, Kasmala yang sudah kepalang basah dan terlanjur mengikuti jalan sesat Durgandini. Mau tidak mau pun ia harus melanjutkan untuk memerangi Malwapati bersamanya. Kasmala kemudian di saat itu pun segera menyiapkan ritualnya, untuk memanggil guru besarnya yang bernama Bahadur dan melaporkan semua kekalahan yang dialaminya karena segala upaya yang dilakukannya selalu mengalami kegagalan.
Kasmala. Tidak lama kemudian, guru besar Kasmala dari tanah Hindustan itu pun tiba-tiba muncul di hadapannya dalam bentuk bayangan di atas dupa dan kemenyan yang menyala-nyala. Guru Bahadur yang mendengar semua keluh kesah Kasmala pun menjadi penasaran siapa sebenarnya musuh muridnya tersebut, sebab ia sudah memberikan kesaktian yang sangat banyak kepada Kasmala. Guru besar Bahadur itu pun kemudian menyampaikan sesuatu kepada Kasmala, bahwa ada berita yang lebih penting dan cukup berbahaya yang harus ia waspadai karena menyangkut ilmu teluh yang ia tebarkan di Nusa Jawa. Ada berita buruk yang harus kamu ketahui, Kasmala. Apa itu, Guru? Murid musuh bebuyutanku, Aliuddin Khan dari Gujarat sudah dikirim kemari untuk mencegah, menggagalkan rencana besar kita menguasai Nusa Jawa. Hati-hati menghadapi dia. Ilmunya sangat tinggi. Dendam, jin, dan hantu berkayangan sangat takut pada kalimatnya. Dia memiliki mantra sakti, Guru. Kalimatnya bukan mantra, Kasmala, tapi doa minta perlindungan dari Sang Pencipta. Dewa mereka, Guru? Aku tidak tahu. Kata orang, Sang Pencipta milik Aliuddin Khan itu sudah ada sebelum segalanya ada. Dan dia akan tetap ada sesudah segalanya tiada. Aku akan segera menyusulmu kemari. Sebab murid Aliuddin Khan itu pasti sudah mulai menyebarkan keyakinan baru itu di Nusa Jawa. Sementara itu kita menuju pada pesisir utara Pulau Jawa terlihat dua orang asing mengenakan jubah sedang turun dari kapal yang ditumpanginya. Mereka berjalan menyusuri desa yang ramai di pantai utara tersebut, dan seperti apa yang telah dikatakan oleh Bahadur Guru Besar Kasmala bahwa murid dari Syekh Aliuddin Khan dari Gujarat kini akhirnya sudah sampai di tanah Jawa. Mereka berdua adalah Gulam Sabir dan Salim Zabar yang memang sedang mengemban tugas untuk mencari Kasmala murid Bahadur ke tanah Jawa dalam memberantas kejahatan ilmu sihir yang ditebarkannya. Ketika mereka berdua baru saja ingin melakukan perjalanannya di bumi Jawa tersebut, tiba-tiba mereka langsung mendapat ujian dari segerombolan perampok yang ingin merampas barang-barang bawaan mereka. Ini bekal kami, Tuan. Kalau ini harus diserahkan, bagaimana kami harus melanjutkan pengembaraan? Jangan banyak ngomong! Gulam Sabir dan Salim Zabar pun akhirnya bertarung sengit melawan para rampok itu, hingga sampai mereka pun kewalahan menghadapi para penjahat orang-orang Jawa yang mengeroyoknya tersebut. Dan untung saja, dengan secara kebetulan sekali di saat itu ada Dewi Sintawati yang sedang berkelana melintas di sana akhirnya langsung membantu dua orang dari Gujarat tersebut dan segera menghajar para perampok lalu merebut kembali barang-barang bawaan mereka berdua. Terima kasih Tuan telah menolong kami. Semoga Allah membalas kebaikan Tuan. Nyai Sintawati pun kemudian menebak jika mereka pasti adalah perantau dari mancanegara dan nama Allah yang mereka sebut-sebut barusan adalah pimpinan atau mungkin mahaguru mereka. Gulam Syabdir pun menjelaskan kepada sosok wanita di hadapannya itu, bahwa Allah itu Sang Maha Pencipta Tunggal yang segala sesuatu di alam semesta ini semuanya bergantung kepadanya, Tuhan tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang setara dengan Dia. Karena Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada sebelum semuanya ada, dan akan tetap ada ketika semua sudah tidak ada. Dewi Sintawati yang mendengar ucapan mereka berdua pun hanya bisa melongo, dan masih sulit untuk mengerti tentang Tuhan yang dikatakan oleh dua orang dari Gujarat Arab tersebut. Siapa namamu? Gulam Sabir dari Gujarat. Dan ini sahabat saya, Salim Zabar. Kalian pasti seorang pendekar. Dan kitab yang tercecer tadi pasti kitab pusaka padepokan kalian. Bukan Tuan. Ini adalah kitab suci kami. Kitab ini adalah petunjuk Allah dalam menempuh hidup secara benar dan damai. Oh, sungguh mulia sekali ajaran itu. Kalau bisa membawa Maya pada dalam kedamaian. Silakan kalian meneruskan perjalanan. Dan kalau kalian menuju ke barat selatan, kalian akan menemukan sebuah negeri yang cukup ramai, bernama Malwapati. Baiklah. Mari. Terima kasih. Iya. Tuan, boleh saya tahu nama Tuan? Untuk saya kenang dalam catatan perjalanan kami. Sintawati. Selamat tinggal di sana. Selamat jalan. Jabar, tidak ada salahnya kita pergi ke negeri itu. Di sana mungkin kita bisa mencari tahu tentang murid Bahadur. Iya.
Dan di malam itu, terlihat Kasmala sedang menunggangi makhluk siluman raksasa yang sangat mengerikan membuat geger Malwapati hingga para penduduk di sana pun dicekam rasa ketakutan yang luar biasa. Rencana Durgandini dan Kasmala kali ini benar-benar tidak main-main, sebab di seluruh penjuru Malwapati diteror habis-habisan oleh makhluk aneh dan mengerikan tersebut. Sementara di dalam kedaton Malwapati, Batik Madrim dan Suliwa pun segera menemui Prabu Angling Dharma karena takut kalau makhluk tersebut mengincar sang Prabu lagi seperti yang telah terjadi beberapa kali sebelumnya. Angling Dharma pun berkata bahwa dirinya sudah melihat adanya makhluk mengerikan itu, dan ia memang sedang bersikap lebih waspada dan tidak akan tidur di malam hari untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti yang sudah-sudah. Kelihatannya mereka tidak main-main untuk membidik saya. Untuk itu saya niatkan berpantang untuk tidur malam hari. Mari makan, Tuan. Boleh kami bergabung? Kami juga mau makan. Oh, silakan Tuan. Sementara keesokan harinya, Gulam dan Salim Zabar akhirnya sudah berada di kawasan Malwapati. Setelah mereka berdua habis menunaikan sholat asyar, mereka pun bertemu dengan penduduk Malwapati di sana lalu saling berbincang-bincang sambil menawarkan makanan. Penduduk itu kemudian memberitahukan pada mereka bahwa Malwapati saat ini sedang dilanda ketakutan karena teror yang dilakukan oleh seorang penyihir sakti entah makhluk apa namanya. Mendengar itu semua, Gulam dan Salim pun menjadi sangat penasaran apakah kemungkinan sosok penyihir tersebut adalah murid Bahadur yang sedang mereka cari-cari. Akhirnya di malam itu juga, mereka berdua pun memutuskan untuk menyelidiki pusat kota di Malwapati yang di saat itu para penduduk masih dicekam rasa ketakutan hebat. Jangan-jangan murid Bahadur ada di kota ini. Allah telah menuntun kita kemari dengan caranya. Masya Allah. Kita harus mencari penginapan di sini, Jabar. Mereka berdua yang baru saja tiba di sana pun akhirnya langsung menyaksikan kekacauan yang dilakukan oleh siluman raksasa Kasmala. Akan tetapi tidak lama setelahnya, mereka berdua harus dikepung oleh prajurit-prajurit Malwapati yang kemudian ditangkap atas perintah Batik Madrim. Karena mereka dianggap telah bersekongkol dengan siluman yang mengacau di Kutaraja hingga akhirnya Gulam dan Salim pun dijebloskan ke penjara. Sementara barang bawaan mereka yang disita oleh Suliwa, Gulam pun mengatakan agar menjaga barang tersebut karena di dalamnya ada kitab suci Al-Quran. Ya, saya akan menyimpannya. Terima kasih. Silakan. Semoga Allah membuka hati Tuan. Benar-benar negeri dolim. Kita dipenjarakan tanpa tahu apa salah kita. Sabar, Jabar. Sabar. Banyak rahasia Allah yang belum kita ketahui. Dan perintah penangkapan yang dilakukan Patih Batik Madrim di saat itu ternyata semata-mata hanya ingin menyelamatkan nyawa kedua orang asing tersebut supaya terhindar dari amukan warga. Sebab dalam kondisi yang ketakutan seperti itu, penduduk pasti akan mudah menuduh apalagi mereka yang tiba-tiba berada di Kutaraja setelah munculnya makhluk siluman raksasa tersebut. Kemudian Batik Madrim pun memeriksa barang bawaan kedua orang asing tersebut dan melihat pedang yang belum pernah ia jumpai itu. Kalau melihat senjata ini, mereka pasti bukan orang sembarangan. Aku pernah melihat aksara ini. Kalau tidak salah, di dalam perjalanan saya dari Sedayu, di desa Leran. Di dekat Gresik? Iya, di sana ada sekelompok orang seberang yang melakukan persembayangan yang berbeda dengan kita, maupun ajaran agama Buddha. Tentang tulisan seperti itu? Tanpa sengaja saya melewati pekuburan, dan saya tertarik karena melihat batu nisan yang berbeda dengan batu nisan kita. Dan di atas batu nisan itu tertulis bentuk aksara seperti ini. Prabu Angling Dharma yang melihat kitab suci Al-Quran itu pun dibuat kebingungan, karena sama sekali tidak mengerti isi di dalamnya. Ia pun malah mengira sekilas mirip sebuah aksara Jawa. Lantas Suliwa pun menyampaikan ke sang Prabu, bahwa kemungkinan orang-orang tersebutlah yang dimaksudkan membawa ajaran baru seperti yang telah dijelaskan oleh Bopo Suliwa sebelumnya. Prabu Angling Dharma pun berpikir demikian, tidak menutup kemungkinan kelompok orang-orang itulah yang akan menebarkan kedamaian ajaran baru di Malwapati nantinya. Setelah dibuat cukup penasaran atas kitab suci tersebut, sang Prabu pun segera memerintahkan tumenggungnya untuk menghadapkan kedua orang asing tersebut di Balai Pasamuan. Tuan mau bicara dengan kami? Gusti Prabu menyuruh kalian menghadap di Balai Pasamuan. Buka. Iya. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Kalian tahu,
Kenapa patih saya melakukan penahanan? Hamba malah ingin menanyakan, kenapa kami ditahan? Kami tidak merasa melakukan kesalahan sekecil apapun di negeri Paduka. Negeri kami sedang mengalami gangguan para penjahat dari negeri kegelapan. Setelah diinterogasi di Balai Pasamuan, Gulam Sabir pun menjelaskan bahwa kedatangan mereka dari Gujarat ke Tanah Jawa adalah untuk mengejar murid Raja Sihir yang bernama Bahadur yang akan membuat kekacauan dimanapun tempat mereka memijakkan kaki. Yang lebih bahayanya lagi adalah Bahadur sendiri akan datang menemui muridnya tersebut, jika rencananya menebar sihir mampu dilawan dan dicegah. Apa tujuan akhir mereka membuat kekacauan di sini? Dimanapun mereka berada, akan selalu mengajak seluruh rakyat yang sudah dikacaukannya untuk memuja dedemit, siluman, dan menjauhi semua ajaran kebaikan. Bagaimana pendapatmu, Kanda Patrim? Untuk sementara penjelasan mereka bisa saya percaya, Dinda Prabu. Kalian bisa saya bebaskan. Kalian akan mendapat penghargaan kalau kalian bersedia membantu kami menghancurkan kekuatan sihir murid si Bahadur itu. Itu memang tugas yang kami emban dari Syekh Aliuddin Khan Paduka. Semua dedemit dan siluman yang dengar panggilanku, datang dan menyatu. Sementara itu di markas kediaman Kasmala, terlihat ia sedang melakukan ritual untuk memanggil para kawanan iblis laknat dengan rencananya kali ini akan meneror Malwapati jauh lebih dahsyat lagi dari yang sebelumnya. Durgandini yang menyaksikan temannya berkomplot dengan para iblis laknat itu pun hanya bisa terdiam dan melongo, ternyata ilmu sihir yang dikuasai Kasmala benar-benar banyak sekali. Hai, kalian bantu aku menghancurkan negeri ini. Baik, Tuanku. Akhirnya di malam itu juga, bala tentara iblis laknat dengan segenap sihirnya Kasmala pun meluncur untuk kembali menyatroni Malwapati. Atas instruksi yang diberikan oleh Durgandini, supaya Kasmala membunuh para penduduk sebanyak-banyaknya maka akan menimbulkan ketakutan yang lebih hebat dari sebelumnya. Hei kalian, hancurkan negeri ini!